Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Beranda TVRI Bengkulu dengan tema penataan kawasan konservasi. Kalau dari Bang Ali Akbar sendiri selaku Ketua Kanopi Hijau Indonesia terkait dengan permasalahan yang sudah terjadi tadi yang sudah kita bahas ini, adakah tindakan atau mungkin kegiatan dari Kanopi sendiri nih terkait dengan hal tersebut? Ya, dengan pendekatan keorganisasian kita itu adalah lembaga kampanye dan advokasi ya. Jadi basisnya pasti komunitas gitu. Kita bagaimana mulai dari melakukan proses diseminasi pengetahuan itu yang kunci gitu kan, karena orang berpengetahuan biasanya itu tingkat kepeduliannya menjadi lebih tinggi, walaupun itu nggak ada jaminan juga sebenarnya. Itu core kampanye atau core bisnis kita gitu ya. Selain memang di beberapa ruang kita agak intens itu tuh memastikan bahwasanya beberapa korporasi-korporasi yang bekerja di sekitar kawasan konservasi itu dia taat gitu, dia patuh gitu. Karena persoalan yang paling mendasar yang kita lihat itu adalah kenapa kawasan konservasi kayak Taman Wisata Alam Pantai Panjang, Pulau Bai, Babak Bingkas, hancur lebur kayak gitu tuh. Itu karena apa? Ketaatan korporasinya lemah gitu. Pengawasannya lemah gitu. Nah itu selalu kita lakukan, menjadi pekerjaan rutin kita juga gitu kan. Jadi mencoba memastikan beberapa korporasi bekerja dengan juga efektif gitu. Yang lain ya tidak dalam kerangka mengambil kerjaan APH juga gitu kan, tetapi kita melakukan proses pendataan, pendokumentasian, terus kita laporin ke DLHK lewat Gakumnya gitu. Kita laporkan ke Polda gitu kan. Walaupun ya sampai dengan sekarang di tataran operasional memang masih cukup lemah lah ya merespon gitu, walaupun data sudah cukup kuat kita pikir kita sampaikan, karena kita dalam konteks hutan misalnya kita patroli cukup lama, kemarin 3 tahun kita melakukan proses patroli gitu dan menemukan banyak sekali, ada sekitar 218 kejahatan kehutanan dan satwa gitu, dan itu kita laporkan semuanya gitu sampai ke terakhir kita kemarin sempat juga melaporkannya itu ke Mabes Polri ya. Tapi dan belum kelihatan lah hilalnya kan, kayak mana cara apakah ini akan direspon. Tapi ya paling tidak menjadi bagian lah dalam kerja-kerja memastikan bisa nungguin planet ini sedikit lebih lama lah ya. Kalau sampai saat ini untuk perburuan liar misalnya atau mungkin pembakaran hutan untuk kawasan industri itu masih sering terjadi di Bengkulu? Masih, jadi perburuan itu nggak berhenti kan. Beberapa bulan yang lalu 1 ekor gajah mati tuh di kawasan PT Bengkulu Bentara Arga Timber gitu ya, tuh 1 ekor gajah berumur sekitar 25 tahun. Dan sudah kita usut kan, saya ke Mabes Polri juga pada waktu itu gitu, melaporkan secara langsung gitu. Terus sekarang kita sedang menyusun sebenarnya kan, berkomunikasi dengan para pihak dan ada inisiatif untuk melakukan gugatan terkait dengan kelalaian, karena wilayah itu sudah secara konsesi, secara perizinan dia milik Bentara Arga Timber gitu, dan itu ada kewajiban dari Bentara Arga Timber untuk melakukan perlindungan, pengawasan terhadap wilayah itu gitu. Dan kita melihat Bentara Arga Timber agak lemah tuh, pengawasan yang mereka lakukan itu mati di wilayah mereka itu. Begitulah situasinya. Baik, kalau dari Bang Eda sendiri seperti apa? Karena tadi ngebahas soal clean and clear-nya juga ya, dari yang jelas seperti apa ya? Kalau saya melihatnya bahwa kawasan konservasi itu dalam tanda kutip menggoda ya. Kenapa? Karena mengandung banyak sekali sumber daya alam hayati, ya. Flora, faunanya, kekayaan ekosistemnya dan sebagainya itu banyak sekali. Makanya kan undang-undang konservasi ini dia menjadikan kawasan konservasi ini close access, bukan open access gitu loh. Nah, tapi memang dalam implementasinya kita seperti melihat bahwa
kok sepertinya kawasan konservasi itu open access gitu ya. Benar. Kenapa tadi saya mengatakan lemah di penataan, lemah di pengawasan, apalagi lemah di law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Dan di satu sisi mengamankan kawasan, memang kawasan yang diamankan, tapi di sisi yang lain aktivitas di luar kawasan atau yang berbatasan dengan kawasan itu yang juga menjadi problem ya. Karena dia akan melakukan perambahan ke dalam, dia aktivitasnya di luar tapi mungkin waktu lengah dia masuk ke dalam dan melakukan berbagai pencurian ya, baik satwa maupun floranya. Jadi kalau saya lihat memang selama kita tidak bisa menegakkan ketentuan tentang konservasi, maka di saat itulah kemudian yang harusnya menjadi kawasan yang tertutup ya, artinya tidak terbuka seperti kawasan-kawasan produksi atau hutan lindung gitu ya, dia akan selalu kemudian digerogoti gitu. Kenapa? Karena banyak sekali sumber daya alam hayati di dalamnya gitu. Baik, kita jeda dulu sebelum kita nanti akan menyiapkan bersama ya closing statement dari masing-masing Bang Ali dan juga Bang Endra. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.